Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Saya absen 35. Saya dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang tata nama senyawa kimia. Dalam tata senyawa kimia kali ini, saya akan bahas 3 tata nama senyawa. Yang pertama ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah zat yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi ketika 2 atom non-logam saling berbagi pasangan elektron, sehingga keduanya menjadi lebih stabil. Dalam senyawa kovalen pula perlu diketahui nama jumlah angkanya seperti 1 yaitu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Tetapi mono tidak bisa diletakkan di depan, seperti pada contoh, di sini tuh ada CO yaitu karbon dan oksigen. Nah, di sini karena C jumlahnya 1, dia tuh nggak bisa disebut monokarbon. Karena walaupun jumlahnya 1, dia tuh posisinya di depan. Jadi, nggak bisa disebut monokarbon karena mono nggak bisa ditaruh di depan. Nah, kalau oksigen, walaupun jumlahnya 1, dia dapat dituliskan monooksigen karena posisinya itu di belakang. Lalu, unsur di belakang dalam tata nama senyawa kovalen itu harus berakhiran ida. Jadi, CO itu bukan karbon monooksigen, melainkan karbon monooksida. Lalu, contoh yang kedua ada NO2, yaitu nitrogen dan oksigen. N yang berjumlah 1 tidak bisa dituliskan mononitrogen, jadinya hanya tuliskan nitrogennya saja. Lalu, O-nya berjumlah 2, jadi dioksida karena angka 2 disebut di sini. Lalu contoh yang ketiga ada P2 dan O5. P yaitu fosfor dan O yaitu oksigen. Karena jumlah P-nya 2 jadi ditulis di fosfor dan karena jumlah O-nya 5 menjadi pentaoksida. Lalu untuk tata nama senyawa yang kedua adalah senyawa garam. Senyawa garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa yang terdiri dari ion positif yaitu kation dan ion negatif yaitu anion, sehingga membentuk senyawa netral tanpa muatan. Di atas terdapat Na+, dan SO4-2, Na yaitu kation karena bermuatan positif dan biasanya untuk unsur logam. Sedangkan yang bermuatan min itu disebut anion. Anion pula pada umumnya terdiri dari 2 unsur non-logam atau hanya 1 unsur non-logam. Kation ditambah anion juga bisa disebut dengan logam ditambah dengan non-logam. Lalu selanjutnya pada contoh berikut terdapat Al2 dan SO43. Ini dibaca aluminium sulfat. Al2 menjadi Al3+ dan SO4 menjadi -2 karena dikali silang. Contoh yang selanjutnya ada KBr. KBr dibaca yaitu kalium bromida. Dalam senyawa garam itu nggak perlu menggunakan kata mono, di, dan tri, karena itu hanya dapat digunakan pada senyawa kovalen. Yang ketiga ada senyawa asam. Senyawa asam adalah zat kimia yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air, yang menyebabkan larutan tersebut memiliki pH kurang dari 7. Contohnya ada H2SO4 yang disebut asam sulfat, lalu ada HClO3 yang disebut asam klorat, dan juga ada H2SO3 yang disebut asam sulfit. H2SO3 menjadi asam sulfit karena O-nya 3 lebih sedikit dibanding H2SO4 yang O-nya adalah 4, jadi disebut asam sulfit. Yang memiliki O lebih sedikit ditambahkan dengan it, sedangkan yang memiliki lebih banyak ditambahkan dengan at seperti asam sulfat.